wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saderengipun niki angge cara Jawa napa cara Melayu niki? Manut, cara manut nggih. Cara manut niki napa niku? Nggih. Niki niki cara Jawa napa cara Melayu niki? Campurane akeh malah. Nggih. Baik, pakai cara menurut saya. Kita akan membahas pada sore hari ini seperti yang ada di pamflet Menua Bersama Menyatu di Surga. Jadi bagaimana kita juga bahas juga sesuai dengan apa yang ada di sini, membangun keluarga mulia menuju keluarga utama. Tidak hanya kata-kata yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Bagaimana kita bisa mencapai di dunia menjadi keluarga yang berbahagia dan kelak di akhirat kita bisa menyatu di surga. Sebagaimana kalau seseorang mau membuat sebuah rumah, sebelum membuat rumah maka pertama kali yang harus dibuat adalah desainnya dahulu. Jangan langsung bikin, yang penting kalau laku, tapi bikin desainnya terlebih dahulu. Seperti apa yang ingin kita kehendaki. Begitupun membangun rumah tangga, sebelum yang lain-lain, maka kita tetapkan dulu desainnya. Rumah tangga kita mau kita bikin seperti apa? Desain itu apa? Desain itu berupa cita-cita. Desain adalah cita-cita kita. Keluarga kita mau seperti apa nanti tergantung desain yang telah kita tetapkan, cita-cita yang telah kita canangkan. Kalau orang cita-citanya yang penting tadi romantis, yang penting tampak eksis, yang penting shopping ekstremis, ya, yang penting pakai is yang lain, ya udah. Dia nanti yang penting tampak di publik sebagai keluarga yang harmonis. Tapi nantinya rapuh dan itu hanya awet paling lama hanya di dunia saja. Maka Allah tunjukkan pada kita sebagaimana harusnya sebuah keluarga itu memiliki cita-cita yang tinggi. Dengan doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata. Ini di dunia. Kita mohon kepada Allah diberi anugerah anak, istri dan anak. Supaya apa? Di dunia sejuk pandangan mata kita ketika melihat mereka. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami termasuk imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan cita-cita yang luar biasa. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, apakah maksud qurrata a'yun itu di dunia atau di akhirat? Beliau mengatakan di dunia. Kapan bisa? Ketika kamu lihat keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu taat bersama kamu, taat, maka akan kamu dapati keluarga menjadi penyejuk pandangan mata.
Dan cita-cita target akhirnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Nah ini cita-cita keluarga ini bagus sekali ya. Ya bagaimana kita jadikan istri anak kita di dunia penyusupan dalam mata, di akhirat nanti ketemu dalam keadaan menjadi keluarga dari imamnya orang-orang yang bertakwa. Padahal untuk menjadi orang bertakwa saja sudah luar biasa, sudah istimewa. Innal muttaqina mafaza, innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin 'ain, wa'idat lil muttaqin. Banyak ayat tentang keutamaan orang bertakwa. Tapi mencita-citakan keluarga ya, itu harus lebih. Allah contohkan cita-cita yang paripurna. Bagaimana keluarga kita dalam keluarga menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Kenapa cita-cita harus tinggi? Karena kalau cita-cita itu sudah tinggi, ikhtiar usaha yang akan kita lakukan sepadan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ya. Kalau mas-mas ingin jadi imam masjid, ya setidaknya belajar tahsin. Setidaknya apa? Punya bekal hafalan. Setidaknya pas sholat 5 waktu tidak telat. Ya. Karena kalau telat nggak jadi imam nantinya. Ya. Ada imam masbuk? Enten bu, imam masbuk? Enten. Jangan-jangan juga imammu. Imamnya salam dia sing ngatur. Lah kok mburi ana rombongan wong telat dijawil. Dadi napa imam? Imam masbuk. Lah nek ngono terus-terusan niku kula curiga iki dungane kleru. Wa ja'alna lil masbukina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang ya masbuk kayak ngono Tapi gara-gara ada imamul masbukin, imamnya orang-orang telat, gini-gini Pak Bu, alhamdulillah. Saya pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Percaya nggak? Saya bahkan juga pernah menjadi imam di Mesir, imam di Turki juga pernah, imam di Singapura juga pernah, di Malaysia juga sudah pernah, di mana lagi? Brunei juga pernah. Tapi yang berdua telat, semua karena menjadi masbuk. Nek orang masbuk telah bakal jadi imam nambah, Saya pernah jadi imam di Masjid Nabawi bersama jemaah umrah. Kalau saya antar umrah, kalau turun di Madinah, biasanya itu habis sisa baru bisa ke masjid untuk menunaikan maghrib dan isya. Saya ajak jemaah umrah. Nah, maka ketika itu saya menjadi imam. Imam di mana? Imam di Masjid Nabawi. Jadi gini-gini pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Mereka apa? Telat. Ini rasa dulu di guru-guru kita. Guru-guru kita pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Dalam kurung imam masjid. Di Mekah juga gitu. Dari Madinah ke Mekah biasanya sampai Mekah juga sudah habis isya. Baru nanti ke masjid untuk sekaligus mau tawaf, sholat dulu, mari bisa. Alhamdulillah pernah jadi imam, lagi-lagi imam masbuk. Begitu pun di tempat-tempat yang lain. Nah, kembali bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, maka desain dulu, cita-citakan dulu dengan sesuatu yang tinggi. Ikhtiar kita, usaha kita akan menyesuaikan. Dalam keluarga kita pun juga seperti itu. Kalau kita ingin menjadi keluarga ini mulia, keluarga utama, jadi tidak ada yang lebih utama lagi daripada lil muttaqina imama, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Ada memang yang lebih tinggi dari itu, yakni Nabi dan para Rasul. Masuk ya redung menjadi Nabi dan Rasul, kan sudah ada Nabi dan Rasul. Maka capaian tertingginya apa? Lil muttaqina imama. Jadikan kami yakni keluarga dari imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini desainnya. Ini penting sekali Bapak sekalian. Kalau sudah punya desain, pengen jadi imamnya orang-orang yang bertakwa, dia akan berupaya terdepan dalam kebaikan. Dia juga akan mencari contoh teladan yang layak untuk dicontoh.
Ngapunten, jadi ini cita-citanya di mutakina imamah, ya. Tapi kalau bicara soal rumah tangga yang diidolakan, ya, atau yang dijadikan sampel, atau yang dijadikan rujukan, sinetron, drakor mana, drama Korea. Ya, jadi mengeluh karena suaminya tidak seromantis ya ada di drama Korea. Ya, cerita pernikahannya juga tidak sedramatis yang ada di Ikatan Cinta misalnya. Ya. Nah, ibu-ibu kita nyambung nih, boleh. Soalnya mengerti sudah tak, ya. Serawaya TV saya kisah dari YouTubean, ya. Nah, Bapak Ibu yang demikian Allah SWT, ini yang pertama kali kita lakukan bisa dulu cita-cita, ya. Baik mencita-citakan diri kita maupun istri kita, anak-anak kita seperti apa yang kita inginkan. Bapak sekalian, anak itu rezeki atau bukan? Rezeki atau bukan Pak? Nama itu jadi anak itu rezeki. Setahu saya tidak ada dari definitif menyebutkan anak itu rezeki. Anak itu bukan rezeki. Bukan sekedar rezeki, menurut dari toko. Bukan sekedar rezeki. Ya. Quran menyebut anak sebagai apa? Hibah dari Allah. Ya. Tuhan Nabi Ibrahim apa? Robbi habli minas sholihin. Robbi, hibahkanlah kepadaku anak yang saleh. Doa Nabi Zakaria apa? Robbi habli minatunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi, wahai Rabbku, hibahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Doa tadi yang saya baca, Rabbana hab lana. Wahai Rabb kami, hibahkanlah kepada kami. Begitupun Allah berfirman, ya qul yasya'u inata wa ya qul yasya'u al-dhukur. Allah memberikan hibah kepada siapa yang dikehendaki anak-anak perempuan, dan Allah memberikan hibah kepada siapa yang dikehendaki anak-anak laki-laki. Jadi anak adalah apa? Hibah dari Allah. Apa beda hibah sama rezeki? Bedanya apa? Rezeki kali hibah itu apa? Hibah diberikan, rezeki diparingi. Apa dong? Apa bedanya hibah dengan rezeki? Nah, kalau rezeki itu adalah ataun bil muqabil, peparingan, pemberian, tapi menuntut kembalian. Maka ketika Allah memberikan rezeki, maka Allah menyuruh untuk mengembalikan sebagian. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Harta itu rezeki, kenapa? Itu pemberian Allah maka dikembalikan sebagian. Itu namanya rezeki. Kalau hibah beda. Hibah itu adalah ataun bila muqabil, pemberi yang tidak menuntut kembalian. Panjenengan dipun paringi anak sedoso, ampun kok terus sing siji dibelah mboten, ya. Untuk persembahan dengan cara tertentu dulu, ya. Karena anak itu adalah hibah. Kalau sudah hibah maka itu apa? Hadiah dari Allah. Nah, cuma tetap nanti dimintai pertanggungjawaban semuanya. Kembali supaya nanti temanya ke menua bersama, ya. Karena cita-cita kita bersama istri kita, anak-anak kita ingin menjadi penyejuk mata di dunia, kemudian ingin menjadi imam orang bertakwa besok di surga. Maka setelah kita mendesain seperti rumah desain sudah selesai, yang dilakukan pertama apa? Gambarnya pun dados. Terus apa? Tidak. Pekerjaan pertama apa? Nah, fondasi. Bagi si pemborong langsung termen. Jadi kalau sudah desain ada, garap dulu fondasi. Ya, sebagaimana rumah tangga juga seperti itu. Ya. Pasang fondasi dulu, pilih fondasi yang paling kokoh, paling kuat. Fondasi apa yang paling kokoh? Fondasi apa yang paling kuat? Fondasi takwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin had. Maka apakah orang yang membangun fondasi
di atas fondasi takwa dan keridhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangun fondasi di tepi jurang yang sedang runtuh? Bangunan dibangun yang diawali dengan fondasi letaknya di jurang yang sedang runtuh, tepi jurang sedang runtuh. Artinya apa? Segala program, segala komunitas, segala perkumpulan, segala pekerjaan yang dia diawali dengan fondasi selain takwa dan untuk mendapatkan Allah, itu seperti orang yang membuat fondasi di tepi jurang yang sedang runtuh. Dilengkas ambiar, ya, dilengkas ambiar. Begitupun dengan bangunan rumah tangga. Kalau bukan karena takwa dan ridha Allah, dilengkas bubar. Misal percaya, dilengkas mesti bubar. Seromantis apapun, seharmonis apapun, sedramatis apapun, akhirnya apa? Tragis. Akhirnya bubar. Lalu dicontohkan bagaimana keluarga Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya. Abu Lahab dan Ummu Jamil ini kalau mungkin seperti orang sekarang, ya nggak kalah eksis sama artis-artis. Ya. Yang laki-laki tampan, ya, trendsetter. Abu Lahab itu trendsetter. Jadi bagaimana model rambut dia diikuti kemudian ketika itu. Karena rambutnya digelincir dua, kemaki bapak, ya. Abu Lahab, lele, ya. Ummu Jamil, namanya juga sebutannya Ummu Jamil, ratu kecantikan. Ya. Ibunya orang-orang cantik, ya, ratu kecantikan. Keduanya kelak, sekata, satu visi satu misi. Ya. Ini capaian tertingginya orang-orang yang membangun di atas bangunan selain takwa dan ridha Allah, ya ini Ummu Jamil sama Abu Lahab bisa jadi contoh sampai kakak-kakak nyanyinya, ya. Artinya sampai mati itu tetap sekata, keduanya ini klop, visi misinya sama. Apa visi misinya? Menghadapi dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana akhir kesudahannya? Hidupnya memang harmonis, klop, ya. Tapi ya itu hanya sebatas sampai hidup di dunia saja. Setelah berakhir, maka di akhirat kelak akan menjadi musuh. Abu Lahab menjadi musuh Ummu Jamil, Ummu Jamil menjadi musuhnya Abu Lahab. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa lil muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, orang-orang yang akrab ketika di dunia, kalau kesana kemari berdua, makan juga sepiring berdua, minum juga segelas berdua, sedotannya dua maksudnya, ya. Atau mungkin juga ya tidur sebatang berdua, lengket kayak amplop, sama rangkunya kayak sendal dapat kakinya kayak tumbuh untuk tutup, ini tumbuh bobrok ya. Nah, maka kendati pun seperti itu, nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan memang begini keadaannya. Saya sudah narangga talahab wa imra'atuh. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa imra'atuh, istrinya juga. Lalu Allah menyebut istrinya dengan kalimat apa? Hammalatul hatab. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Apa makna membawa kayu bakar ini? Maknanya ketika kalau kita kumpulkan penjelasan dari kalangan mufassirin, para ahli tafsir. Makna pertama adalah makna hakiki di dunia. Saben besok dia rekoso, wong ayu, ya. Nek urip rekoso. Gara-gara apa ya? Pancen dari rekoso dhewe. Saben besok golek kayu sing akeh rine, ya. Digendong taleke berbulu. Ya. Setelah itu dia cari tempat, cari jalan yang sekiranya nanti dilewati Rasulullah, terus disebar di tempat tersebut. Orang wanita bangsawan, ya, wanita terhormat, cantik, ini terkosong. Betul-betul ya, kok memusuhi dakwahnya Rasulullah. Ini hamalatul hatab yang pertama. Mana hamalatul hatab yang kedua?
dia ini membawa kayu bakar dengan pengertian tukang kompor, sukanya ngomporin suaminya, Abu Lahab ngomporin masyarakat Quraisy untuk memerangi dakwahnya Rasulullah. Dan makna yang ketiga, Hamalat al-Hatab, dijelaskan Ibnu Katsir, yakni besok di neraka Ummu Jamil sing daden geni dienggo ngobong bojone dhewe. Ya. Sing daden iki sinten? Ummu Jamil ngobong siapa? Abu Lahab. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Makanya kembali pernikahan itu ya, dasari takwa, ya. Prioritaskan agamanya. Yang lain bolehlah jadi pertimbangan tapi bukan prioritas. Ya. Kalau yang satu ini nggak ada, nggak usah. Ya. Apa itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dan ini sudah sering kita dengar, tunkahul mar'ah yarda. Wanita dinikahi itu dengan 4 pertimbangan. Ya. Biasanya nggak wong lanang nikahi sing di biji ya tentang perkara apa? 5 liha harta dulu, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Pertama apa yang dipilih? Nah, ini bukan prioritas, tetapi bagian variabel yang biasanya dijadikan pertimbangan. Ya, hartanya. Okay. Walaupun kadang-kadang tidak terus terang, sing bodone akeh orang ngono biasanya. Biasanya hampir-hampir. Gimana nih Pak ya? Ustaz, saya juga masalah gimana yang penting latar belakangnya. Maksudnya latar belakang itu buri. Ya. Latar buri oke lah. Ini jadi latar belakang. Ya, aku boleh Suzuki kan orang patut. Saya penting lihat dulu latar belakangnya kayak apa. Ya. Nah, berarti nanti lihat ke rumahnya latar ini orang. Begitu pun kadang-kadang seorang wanita menerimanya juga gini, yang penting saya sih latar belakangnya. Saya tidak apa-apa hidup pas-pasan Ustaz, ya. Nggak apa-apa hidup pas-pasan. Nanti kalau pas mau bangun rumah pas ada duit, ya. Mau berhaji pas ada duit, itu hidupnya pas-pasan. Oh kalau saya yang penting dibawa ya, wih bawa Pak Jiru. Kita panas dulu ya. Oh kalau saya sih Ustaz yang penting pribadinya, yang penting punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, pokoknya pribadinya kakek ya. Nah ini ada orang yang mempertimbangkan hartanya. Yang kedua wali jamaliha, karena cantiknya ya. Nggak ada yang salah ya, pada kecantikan ya. Tapi ini juga bukan prioritas. Yang ketiga, wali nasabiha, nasabnya, ya, itu tidak masalah dijadikan pertimbangan. Tetapi Nabi katakan, fakfur bidatidin, prioritaskan agamanya, niscaya dia tidak akan kecewa. Kamu tidak akan kecewa. Yang penting dia soleh, yang penting dia solihah. Untuk solihah itu, masya Allah. KPPT suge yo, ojo tolak. Ayo suge, nek KPPT, apa? Solihah, ayo suge. KPPT nasabnya juga. Dia seorang apa? Putri sultan misalnya, dia jadi tolak rezeki, ya. Tapi semuanya sekali lagi yang menjadi prioritas adalah agamanya. Karena kalau kita sudah jadikan takwa sebagai apa? Sebagai acuannya, ya, atau sebagai fondasinya, maka ini bangunan yang lebih bisa menjamin kelestariannya dan kebahagiaannya. Ya. Kalau mencari istri karena takwa, memilih suami karena takwa, masya Allah, ya, pilihlah laki-laki, terimalah lamaran laki-laki yang dia memiliki agama, yakni memiliki agama yang baik, punya takwa. Kenapa? Kalau dia mencintaimu, niscaya dia akan memuliakan kamu. Jadi laki-laki soleh itu kalau mencintai istrinya, dia akan memuliakannya. Kalau ternyata ada mungkin rasa cintanya kurang, setidaknya kasih sayangnya yang dia tidak akan menghinakannya. Ya. Makanya
kenapa ada kalimat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Menjadikan apa ini? Jadi menikah itu dicari apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ini, mas-mas ini kadang-kadang ini maksudnya cerita. Ya. Oh berarti bujune sakinah, mawaddah, lalu rahmah lagi. Keluar maksudnya, ya. Jadi kita wilayah sakinah supaya bisa tenteram, ya, damai. Sakinah itu maksudnya apa? Arti sakinah itu makanya tempat tinggal disebut dengan sakan atau maskan, ya. Karena orang setelah beraktivitas kemudian masuk ke rumah tersebut itu menjadi apa? Adem, ya, menjadi damai. Nah ternyata tidak hanya tempat yang ditujukan kedamaian itu, tapi juga manusia. Siapa dia? Istri, ya. Yang ketika di luar itu banyak aktivitas, interaksi dengan berbagai macam manusia. Ketika dia sampai di rumah, ada yang dijujuk istrinya. Kemudian dia merasa tenteram dengannya. Itu maksudnya apa? Makanya Allah jadikan istri itu dari jenis manusia, ya. Bukan dari golongan yang lain. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Satu, dia kalau suami yang dicari kan berarti kan istri, wanita, bukan apa? Sesama laki-laki, ya. Ini rahmat Allah. Kenapa kok diberi kemudian pasangan dari wanita? Lanang terus piring, ya, geger terus, ya. Dan tidak bisa memberikan keturunan. Satu. Kemudian dari jenis kamu sendiri, yakni jenis manusia. Bayangkan kalau seandainya manusia itu menikah dengan golongan lain. Golongan lain bisa apa? Hewan, bisa jin. Ya. Misalnya kalau hewan kira-kira sakit-sakitan betul. Kira-kira sakit-sakitan betul. Ya. Kalau singa misalnya, ya. Orang sok dipareni, ya. Ngerti-ngerti kamu. Nggak ada sakinah, ya. Kalau Allah, ya, turun bareng pernah tiba ngetis, dulu pengen, apa? Ulone, ya. Jadi nggak ada ketenangan. Begitupun kalau menikah misalnya dengan wanita dari golongan jin, kira-kira ada sakinah enggak? Bisa aja teman-teman, oh didikan, ya. Lagi ngelirik, jadi ngelirik orang apa-apa, tapi bujune sing ra ketok cemburu, langsung plak. Wah, apa yang mau dibalik dia apa? Dikaplon bujuni sing ketok. Ya. Enggak bakalan tenang. Ya. Makanya apa ini Allah jadikan di antara tanda-tanda kuasa Allah laki-laki mendapatkan wanita dari jenis apa? Manusia. Supaya apa? Mendapatkan mawaddah warahmah. Ya. Cinta dan kasih sayang dan juga ketenangan. Ya. Baik, kembali kepada tadi jadi istri itu bagaimana bisa dengannya ada ketenangan ketika di dunia, sejuk pandangan mata kita. Dengan cara apa? Mendidik istri juga, mengajak istri, mengangkat tangan istri, bagaimana taat bersama. Karena hanya itu, hanya dengan cara itu, apa? Sejuk pandangan mata Tuhan didapatkan. Anak juga seperti itu. Takwa jadikan sebagai acuan untuk membekali anak-anak kita, untuk mendidik anak-anak kita. Ada bagus sekalian sampel yang sangat indah. Cerita bermula dari ada seorang khalifah namanya Khalifah Al-Mansur. Dia minta nasihat kepada seorang ulama namanya Muqatil bin Sulaiman. Ya. Al-Mansur ini khalifah ini ketika diangkat dia minta nasihat. Dia katakan, ya Muqatil, ini wahai Muqatil, tolong kasih nasihat saya. Bahwa aku dikandani, kasih nasihat. Kamu tahu saya diamanai menjadi khalifah. Maka Muqatil kemudian balik bertanya, aiduka bima ra'aitu aw bima sami'tu, panjenengan pengen kepimut saking napa sing kula napa mirenge napa sing kula pirsani. Kamu, Anda ingin mendapatkan nasihat dari saya berdasar dari apa yang saya dengar atau apa yang saya lihat. Maka Rasul mengatakan, ini bima ra'aitu, begitu nasihati saya dari apa yang Anda lihat. Ya.
Nek kerumuh kan kurang valid. Tapi kalau sudah dia melihat dengan mata kepala sendiri lebih valid. Maka nasihatnya dengan apa yang pernah Anda lihat. Kalau Khatib bin Sulaiman dia bercerita, ya, dia ceritakan khalifah-khalifah sebelum Al-Mansur. Ada 2 khalifah sebelum Anda. Satu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu memiliki 11 anak. Ketika beliau wafat, harta yang ditinggalkan hanya 18 dinar. Dipakai biaya pemakaman dan lain-lain, sisa 9 dinar. Itu yang dibagikan untuk 11 anaknya. Jadi satu anak kira-kira dapat berapa dinar? Tidak mencapai 1 dinar kalau diambil rata-rata. 1 dinar ketika itu cukup untuk membeli 1 kambing dewasa. Ya. Berarti kalau 9 dinar orang itu wedus 11 gini-gini. Misalnya itu wedus sudah tempe-tempe, KMC kambing masih tempe. Ya. Taruhlah kita bayangkan saja masing-masing anaknya Umar bin Abdul Aziz, padahal presiden Islam sak dunia, ya, itu warisannya masing-masing hanya KMC tadi, kambing masih tempe, 1 ton. Ya. Kemudian ada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dia juga memiliki 11 anak. Kemudian masing-masing anak ketika bapaknya itu mendapatkan warisan satu anaknya 1 juta dinar. 1 juta dinar. Nek kalau di wirisan ini ya, itu satu dinar itu 4/4 gram emas. Saya juga kira bilang begitu. Kita 500 umpamanya. Kita punya lah, Pak. Kalau mau dengan 500, ya 700 kalau mau diri apa ya. Nah, 4/4 gram emas. Jadi 4/4 dikalikan 700.000 dikalikan 1 juta. Beda nih. Cek berapa? Kalau saya menuding, ya, pada puluhan itu duit karena duitnya kalau menuding sih, ya. Nah itu sendiri. Atau taruhlah kalau jadi kambing, ya, warisan untuk anaknya masing-masing 1 orang itu dapat 1 juta kambing. Jawab di lapangan enggak? Kira-kira untuk apa nampung 1 juta kambing muat bener. Lapangan kita rampah. Nah, bayangkan yang satu hanya dapat warisan berapa tadi? 1 tempe. Yang lain 1 juta kambing. Ya. Apa yang diterima Khatib? Nah, dia tidak menceritakan. Dia katakan Ra'aitu fi yaumin wahid. Saya melihat di 1 hari yang sama, belum ganti hari. Anna ahada auladi Umar bin Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati farsin fi sabilillah. Salah satu putra dari Umar bin Abdul Aziz itu bersedekah sajengan 100 ekor kuda perang. 100 ekor kuda perang itu tentu kuda batu, kuda bagus. Kalau saniki jana siji orang saka 100 kilo. Ya. 1 kuda kira-kira 100 juta. Ya. Pengen 100, berarti berapa? Ada mana yang harus detail ya? Nah, segitu. Sajengan loh. Bayangkan modalnya warisannya sampai sisi, tapi dia bisa dipaksa dengan berapa? 100 ekor kuda perang. Walau itu dan aku melihat juga an-nahaya auladi Hisham bin Abdul Malik yatasawwalu fil aswaq. Saya melihat salah seorang putra dari Hisham bin Abdul Malik mengemis di pasar. Yo, kurang suki lopo. Warisannya 1 juta dinar. Ya, wedhus 1 juta lho. Kok iso-isoe kelakon-lakonnya apa? Ngemis di pasar. Ya. Apa rahasianya? Nah, sing nulis rasa contoh ya, tidak usah dicari tahu rahasianya ya. Gampang kalau menurut Arab Batur itu gampang caranya, rasa ditaruh nih nulis gampang. Ini gimana caranya Umar bin Abdul Aziz ini mendidik anaknya sampai dengan warisan apa tadi? 1 tempe tapi dia bisa berinfak 100 ekor kuda perang. Ya. Ketika itu apa ini jawabannya
tersingkap ketika menjelang wafatnya Umar bin Abdul Aziz, dikunjungi oleh para pegawainya, para sahabatnya, para muridnya. Ya. Mereka dalam keadaan Umar ini sakit, mereka tuh khawatirkan. Ya. Ada dalam keadaan seperti ini, tapi kami tidak melihat harta yang akan Anda tinggal ke tangan Anda selain 18 dinar saja. Dicari dihitung itu cuma 18 dinar saja. Ya. Atau Anda punya sesuatu di tempat yang kami tidak tahu. Barangkali Anda punya rekening di luar negeri nih kalau saya ini. Ya. Atau mungkin duit bongkahan emas, tempatnya di mana, kasih tahu kami, nanti akan kami tunaikan untuk anak-anak Anda. Apa jawaban beliau? Beliau katakan, kalau kalian bertanya soal harta yang aku miliki, maka tidak ada yang aku sembunyikan, tidak ada yang aku miliki selain apa yang kalian lihat. 18 dinar itu sudah total apa yang jadi pemilikan saya. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, apa yang aku tinggalkan untuk anak-anak saya, kepada beliau, maka aku katakan taraktullahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Aku didik anak-anakku supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku didik mereka dengan bekal takwa. In kanu sholihin, jika nantinya mereka menjadi anak-anak yang saleh, wallahu yatawallas sholihin. Allah pasti menolong hamba-hamba yang saleh. Sebagai bentuk janji Allah, wa huwa yatawallas sholihin, dan dia Allah akan menolong hambanya yang saleh. Jadi tidak ada rasa khawatir sedikit pun pada diri saya. Kalau anak saya sudah saleh, saya tidak mengkhawatirkan dunianya. Allah pasti tahu. Wa in kanu ghairu dzalik, dan jika ternyata sudah saya didik dengan didikan takwa, dan ternyata ada di antara mereka yang tidak saleh, setidaknya saya tidak memfasilitasi anak saya dengan harta dari saya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ninggal bondo dan ninggal kaya bongon itu gawe molo. Nek anak siji untuk poya-poya, untuk maksiat, untuk berbuat dosa. Nek anak pirang-pirang akeh, ya, siap-siap perang saudara. Kalau tidak punya agama, apa lagi yang mau dicari? Ya, maka hati-hati. Jadi dalam kita membina istri, membina anak-anak, prioritaskan bekal yang takwa. Targetnya adalah takwa, pondasinya adalah takwa. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan takwa ini nantinya kita juga setelah dibangun pondasi takwa, pilarnya, kolomnya, tiang-tiangnya itu jadikan sholat sebagai tiangnya. Sebagaimana sholat merupakan aimaluddin, maka dalam rumah tangga penyangga paling utama adalah sholat. Karena kalau sudah sholatnya sudah beres, yang lain sudah beres. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, "Madhiya sholat, fahuwa lima siwahnya." Kalau sholat itu sudah diremehkan, yang lain pasti lebih diremehkan. Ya. Nah, urusan sholat diremehkan, maka nanti nyumpah dan mantu ini jadikan gedi sekali lagi. Ya, kalau sholatnya ditelantarkan, maka anak Anda nanti akan ditelantarkan mereka. Ya. Maka jangan malu-malu bagus sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan, misalnya ada yang lama, tanya dulu apanya biasanya. Kamu apa? Jawabannya apa? Ya, tanya, sholat enggak mas? Tanya itu, enggak usah malu-malu, tanya. Jadi mas sholat boleh? Sholatnya nama masjid mana rumah? Nah, si sholat nama rumah ini wanita sholihah. Nah, laki-laki sholat itu sholatnya nama masjid, ini mas sholat budi. Terus sholatnya di rumah. Nah, jenenge laki-laki sholihah. Walana pas sholatnya mau jenenge laki-laki sholihah. Aku pengen walana, sing dadi mantuku laki-laki saleh, dudu laki-laki sholihah. Walana sholatnya rumah. Lagi corona, wes bebas sih kita rapati corona terus pengen balasan terus Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi pilihannya adalah sholat. Prioritaskan, makanya lihat dulu sholatnya. Ya. Ini baru mereka. Orang kalau sholatnya udah beres, yang lain jangan harapkan baiknya. Ya. Kemudian bagaimana perhiasannya ada di dalamnya, peralatan rumah tangga di dalamnya.
ya, itu bagaimana akhlak karimah menjadi hiasan di dalam rumah tangga, ya. Kejujuran, kemudian kelembutan, dan akhlak-akhlak utama yang menjadikan apa? Seseorang itu komunikasinya bisa menjadi apa? Lancar, ya, dan bisa menuju pada cita-cita yang sama. Ya, apa cita-cita yang tadi? Bagaimana suami istri itu tidak sekedar hanya menua bersama, ya. Makanya tadi dari awal memilihnya sudah apa? Memilih sudah ada arahan. Ya. Dan ngapunten sing durung nikah. Nah, jangan menikah atau mencari istri itu sekedar apa? Aku boleh bojo sing kira-kira nek tak jagongi nang sampingku patut. Aku boleh bojo, boleh pasangan nih. Mencari istri bukan sekedar mencari pendamping hidup, tapi juga mencari calon ibu bagi anak-anaknya. Ya. Pengen lihat seperti apa anaknya nanti, ya lihat orang tuanya. Ya. Anak itu gak jauh dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya. Ya. Maka pastikan menjadi orang tua yang baik. Mencari ibu maka sebagai hak anak juga. Ya. Hak anak atas orang tua itu ya, dia harus dicarikan calon ibu yang baik. Ya. Anak digulake ibu sing apik. Ampun karo tompo terus ya. Anak kan nunggu buku golek ibu sing apik. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya kalau masih bicara mau cari istri, nah calon anaknya itu sudah punya hak. Dia berhak untuk lahir dari rahim seorang ibu yang baik. Maka laki-laki yang masih jomblo yang pengen nikah, dia sudah punya kewajiban sebagai calon ayah. Apa? Pilih ibu yang baik. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT dia mengatakan ya, kepada anak-anaknya, yang bunda yang pekasan tuh ilaikum, visi kodikum, wafi ibadikum, kepada amulalu. Wahai anakku, ketahuilah aku sudah berbuat baik pada kalian di masa kecil kalian, di saat kalian dewasa, dan bahkan sebelum kalian lahir. Ya. Sebelum kalian lahir, saya sudah berbuat baik pada kalian. Maka anak-anaknya heran. Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an tulad. Wahai ayahanda, bagaimana bisa ayahanda berbuat baik pada kami, padahal ketika itu kami belum dilahirkan. Apa kata beliau? Aku pilihkan ibu yang tidak bikin malu. Aku pilih untuk kalian ibu-ibu yang baik sehingga kalian menjadi anak-anak yang baik. Ya. Ini hak anak. Nah, pun baca pripun? Pripun? Mas. Ya, kalau pun baca itu pripun tak? Maksudnya ibu-ibu terlanjur dan bapak-bapak itu pun baca. Ya. Kok GR banget itu baca ya? Nah, kalau udah terlanjur suami kok juga belum sorry betul, ibu juga belum sorry betul, ya bagaimana menuju kesolehan, ya perbaikan kesolehan bareng-bareng, ya karena apa? Anak-anak Anda itu berhak untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan didikan, contoh, melihat, mendengar dari sosok bapak, sosok ibu yang baik. Karena orang tua sebagai uswah, orang tua sebagai qudwah, ya. Nah, makanya bagus sekalian di antara hak anak itu disebutkan Umar bin Khattab itu ada 3. Ya. Hak anak itu ada 3. Pertama apa? Pertama, dipilihkan calon ibu yang baik. Yang kedua, diberi nama dengan nama yang baik. Yang ketiga, diajari Al-Quran. Ini juga sekaligus objektif bagaimana nanti bisa berbahagia di dunia dan juga bisa apa? Menyatu di surga. Ya. Jadi tidak hanya suami dan istri, tapi juga anaknya menyatu di surga. Caranya ini, ya, ibunya baik, ya, dari ibu yang baik, kemudian apa tadi? Kasih nama yang baik, kemudian apa? Diajari Quran. Ya. Karena ada pernah cerita Umar bin Khattab itu didatangi seorang ayah, dia mengeluhkan keadaan anaknya. Anak itu derajat banget, derajat ya. Wah kali orang ya belinya orang makannya orang sampai udah usasa ini ayahnya itu ngajari didik anaknya ini. Dia datang pada Umar bin Khattab mengeluhkan keadaan anaknya. Apa kata Umar? Nek dulu coba anakmu pemberi. Coba celuk anaknya pemberi. Aku tak pengen ngerti kita kayak apa. Ya. Anaknya datang langsung dimarahi Umar bin Khattab. Ya. Kamu tahu enggak? Durhaka pada orang tua, dosa dimurkai oleh Allah. Apa katanya?
malani amirul mukminin. Ya. Tunggu dulu wahai amirul mukminin. Memang saya sebagai anak tentu punya kewajiban, tapi saya di samping punya kewajiban, saya tentu juga punya hak. Saya pengen tahu dulu apa hak saya sebagai anak. Apa kata siapa ini? Umar Ibn Khattab, beliau katakan hak kamu ada 3. Ya. Dipilihkan calon ibu yang baik, diberi nama dengan nama yang baik, dan diajari Al-Quran oleh bapakmu. Apa katanya? Kalau begitu saya belum pernah mendapatkan hak saya sama sekali. Belas sini bereng itu belum berapa? Ayah saya dulu ketika mencari ibu saya, ketika menikahi ibu saya, itu yang penting waktu. Saya penting waktu, ketemu nang pasar langsung dinikahi. Bu, rupanya koyo apa, bu akhlak koyo apa, yang penting waktu. Dan ternyata makanya buruk. Yang kedua, boro-boro dia kasih nama saya dengan nama yang baik. Dia kasih nama saya Jilan. Apa Jilan? Jilan itu membatai. Kampal ini kan ya. Jadi sing apa biasanya rupanya ireng rundang terus biasanya nyurung-nyurung kain kok. Telek, kampal lain. Jilan. Jenenge Jilan. Kalau coba nih kampal kain. Ya. Dan saya belum pernah mendapatkan didikan Al-Quran sedikit pun dari ayah saya. Coba, boleh puji nulis keliru, gaya jeneng ya ugal-ugalan, ya. Dan dari ugal-ugalan aja wis pas ya, bisa dijalui. Maka nama itu penting sekalian. Ya, nanti coba dilihat lagi namanya, nama-nama anaknya dilihat semuanya. Jangan sampai keliru, karena nama itu ada 2. Ojo gosip penting ono nggon bahasa Arab. Oh, justru penting orang baca Al-Quran. Saya pernah dapati ada anak itu, saya lihat biografi biodata anak itu, dulu mau TPA begitu, bapaknya namanya Sayatin, ya, panggilannya Leyatin. Panggilannya siapa ya? Leyatin. Maka saya bilang ganti nama, ya, bapak ganti nama, ya, karena Sayatin itu kan dibaca pasti apa? Sayatin. Jabat dari syaitan. Syaitan satu. Syayatin setan pirang-pirang. Ya. Itu juga di sini. Oke. Kayak ya. Sing atau gini ya. Masuk kode-kode istilahnya ya. Tapi ini contoh. Kalau seperti itu gimana? Ganti rasa ragu-ragu ganti. Ya. Paling enggak ya nanti ganti panggilan lah. Ya. Ganti panggilan. Ya, aku siapa ya? Abu Khair, Abu Abdillah, sebenarnya macam Abdullah, Abu Jahal, Abu Jannah tuh, ya. Nah, jadi nama itu kalau nanti dulu itu kan ada dalam Quran, iya dalam Quran, iblis ya dalam Quran. Ini ya udah loh, kalau kayak jenenge iblis mana? Ada dikatakan namanya iblis, ada yang namanya Tuhan juga, sempat diketemukan. Jadi ketika iblis ketemu Tuhan, dan dikatakan di kafe ya, masih sebenarnya tidak sembarangan ya. Itu doa. Makanya di kesempatan yang juga ketemu dengan seseorang, dia tanya kenalan, ya, Mas siapa nama kamu? Dia bilang namanya Jamro. Jamro itu adalah bara api, Mowo. Ya, panas saya Mowo. Ya, Mas Malik bin siapa kamu? Ya, bin Syihab yang apinya leduk. Ya, jadi apa ini jilatan api. Ya, kemudian asalnya dari mana kamu? Ana min Hurqa. Hurqa itu kobongan. Ya. Jadi Mowo dari gini, ya. Omar ini mau Hurqa kobongan. Wah, Omar udah agak naik tensinya ini, ya. Persisnya daerah mana? Dia bilang persisnya di Darul Lahab yang apinya menjilat-jilat. Ya. Mowo dari gini, kobongan menjilat-jilat. Apa tahu mulia mau kobongan? Ya. Mulia mau kobongan. Ya. Hati-hati nama adalah doa. Kalau belum tahu ya nanya kepada yang tahu. Ya aku bahasa Arab nek ngaku bahasa Arab ya tak ono sing penting. Oke. Aja nanti pulau balik. Ya. Ini kadang-kadang ya budaya kan. Ustaz, ono sing ono ra jeneng bahasa Arab syukur ono Quran ning Jawa ana kuwi Jawa, ngono ya. Ono Quran ning Jawa, akhirnya dijenengi tajrimin. Ya. Ada di Quran tajrim takian anhar.
Sing Jawa wong tajwid itu ya. Ya kok akhirnya apa ya jelas akhirnya. Kadang pengen nama akhirnya pakai nama-nama Latin. Ya. Yang penting keren nama Latin. Orang ngerti ya boleh buat kamus nama-nama Latin dengan cacing misalnya. Ya. Maka pastikan nama itu yang baik. Ya ada doa-doa yang baik di situ. Baik. Kemudian dia juga saya belum pernah diajari Quran katanya. Maka kemarahan Umar berbalik lagi kepada si ayah. Enak, pergi kau. Kamu sudah durhaka kepada anak kamu sebelum dia dilahirkan. Ternyata ada orang tua durhaka. Tidak hanya anak durhaka, ada orang tua durhaka. Nah, makanya sekalian dengan cara bagaimana kita menjadikan istri anak-anak kita sebagai orang-orang yang bertakwa, dia langsung menjadi imamnya orang bertakwa. Nanti di akhirat insya Allah akan dipertemukan, akan menyambut surga. Lalu Allah akan satukan mereka. Apalagi kalau kita ini hasil masing-masing belum pada dalam kebaikan, maka surga yang ditempati nanti adalah tingkatan yang paling tinggi di antara tingkatan satu keluarga. Ya. Maka kalau ada program bagaimana kalau tidak bisa satu keluarga hafal Quran semua, paling tidak satu keluarga satu menghafal Quran. Supaya apa? Nanti anggota keluarga yang lain akan merasakan juga kemuliaan yang didapatkan satu keluarga. Kenapa? Nanti Allah akan satukan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi." Allah akan mengangkat derajat keluarga dari seorang yang punya keutamaan menjadi satu level dengannya. Wa in kanu duna fil amal, meskipun mereka ini amalnya tingkatannya di bawahnya. Jadi dalam satu anggota keluarga itu tingkatan amalnya beda-beda. Derajatnya itu bermacam-macam. Kemudian juga ilmunya juga mungkin bertingkat-tingkat. Hafalannya juga beda-beda. Ada satu keluarga yang hafal 30 juz, ada juga yang hafal juz 30. Kaca sih ya. Kalau 30 juz 130. Nah, kaca kata. Dibalik kok, 30 juz 130. Ya, maka Allah akan menyatukan mereka dalam satu tempat sebagai realisasi dari apa yang Allah firmankan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman itu diikuti oleh keluarga yang beriman, maka Allah akan kumpulkan mereka. Jadi Allah sudah berjanji, Allah akan kumpulkan keluarga orang-orang yang beriman. Ya. Lalu di mana Allah kumpulkan? Padahal keluarga orang beriman tadi tingkatannya berbeda-beda. Ya tadi ada yang 30 juz, ada yang juz 30. Ya. Kaidah berikutnya, wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan tidak ada sedikit pun di antara mereka yang kami rosokkan derajatnya, kami turunkan derajatnya. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Lantas di mana Allah kumpulkan? Satu keluarga ada yang 30 juz, ada yang juz 30. Di mana Allah kumpulkan? Kalau diambil rata-rata di juz 15 atau 15 juz, ada yang rugi nggak? Ada yang rugi, itu tidak hafal 30 juz rugi. Ya. Maka Allah tidak akan menjadikan satu pun di antara mereka rugi, tapi mereka harus kumpul. Maka jawabannya apa? Mereka kumpul di derajat yang paling tinggi. Ya. Kumpul apa di derajat yang paling tinggi. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kita dalam keluarga itu bagaimana saling berlomba di dalam kebaikan, ya. Programkan program-program kebaikan. Kalau kita tidak bisa satu orang menyelesaikan, ya bagaimana dia bareng. Ya. Di antara kemuliaan itu yang menjadikan derajat tinggi itu adalah Al-Quran. Ya. Misalnya kalau kita mengambil sisi ini, ya berusaha betul bagaimana bisa menghafal Quran masing-masing kita. Namanya menghafal itu belum tentu nanti dihafal, tapi ada kegiatan apa? Menghafalkan. Ya. Nah, raiso hafal Quran, yo sak wong siji hafal Quran. Nek raiso Al-Quran dia pakai musawwah. Paham ya?
30 juz dihafal satu rumah. Satu rumah ada berapa orang? Anaknya berapa, Bu? 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Berarti 6 orang. Misalnya 6 orang. Ya. Ini persis saya dulu ketika awali suatu kali sekira berapa ya? 8 tahun yang lalu kira-kira 8-9 tahun yang lalu saya canangkan apa ini Al-Quran dihafal oleh satu keluarga. Ya. Ramadan kumpul, ini Ramadan ya, bagus sekali. Bisa nanti dipraktekkan. Ya. Saya bilang sama istri dan anak saya kumpulkan mereka ketika istri saya 4 anaknya berbengek ya, berbengek. Udah aku juga ya, tujuh 4 anaknya. Sekarang udah 5, tapi kan masih 4. Kalau kumpulkan ini Al-Quran belum ada yang menghafalnya. Maka ayo sekarang kita hafal satu keluarga. 6 orang menghafal 30 juz. Satu orang mendapatkan bagian berapa? 5. Kan hitung rokok. Ini ya jadi hitung rokok sakit bapakmu. Alasannya. Nah, tapi alasan terus tua ini pakai kapalnya kayak lali ini. Sini kapalnya tidak lali ini. Orang kapalnya lali. Lali apa nih orang dia kapalnya kok lali ini? Enggak, pokoknya biar target 1 tahun selesai 30 juz, kita bagi sesuai dengan proporsinya. Saya ada bagian, istri ada bagian, anak pertama paling banyak, kedua paling banyak, modal paling banyak, ya. Anak kedua di bawahnya, anak ketiga di bawahnya, anak keempat ketika itu jatahnya juz 30. Ya. Saya mengambil itu orang aku ya. Nah, ketika itu kita tanamkan, udah kapan mau kita selesaikan? 1 tahun. 1 tahun itu kalender. Ya. Ojo ngomong setahun, ini kurang jelas kapan tanggalnya. Apa dong ya? Ya. Dari asal, jam 5 dari asal ya. Mulai dari asal. Barisa, waktu suwe ya. Wih, kok jam 4 ini harus barisa. Kalender diberi. Ramadannya akan datang. Ya, targetnya besok khataman dengan model levelannya, masya Allah. Ya. Nah, ternyata problem kita selama ini target. Kalau apa ya kita punya target, insya Allah mudahkan. Ya. Saya ingat ketika itu Ramadan berikutnya, alhamdulillah Allah mudahkan bisa selesai. Ya. Oleh anak pertama maksudnya, ya, itu bapak nih. Ya. Jadi bukan satu keluarga tapi satu anak. Ya. Tapi yang penting kan Al-Quran dia apa? Ya, 30 juz. Yang lain dapat ya ada sebagian ya. Ada yang nggak target tapi 30 juznya dapat. Ya. Kemudian alhamdulillah Ramadan berikutnya juga ada yang selesai ya. Ramadan berikutnya ada yang selesai lagi. Tiap Ramadan ada yang selesai itu kan apa? Jadi kalau sebuah apa ini? Kalau kita punya target itu ada anaknya kalau banyak juga surprise gitu loh, ini ngapa surprise sering deg-degi ya. Tapi kalau ada target, insya Allah mudahkan. Ya, ini Ramadan ya targetnya ya. Nah, nanti kumpulkan ya keluarganya. Ayo kita target 30 juz satu keluarga. Makanya kalau anaknya banyak itu, ini robrek pak. Si nyamber robrek. Anaknya molu, paling kan 10 orang, ya, 1 orang menghafalkan 3 juz. Ya. Nah itu kan lebih ringan. Ya. Nah orang Islam, ya wis, saya usul nanti jadi RT nggak? Nah, bawa kerabat RT, ya. Bawa kerabat RT. Pak RT, yuk kita canangkan RT menghafal Quran, ya. Bagaimana satu kakak menghafal 1 juz? Ya serapa satu keluarga, pokoknya satu kakak 1 juz. Nah, besok Ramadan berikutnya itu kita menghatamkan Al-Quran 1 RT sesuai dengan hafalan masing-masing. Masya Allah itu. Kakak pertama juz pertama, kakak kedua juz kedua. Nanti kakaknya kalau ada 30 kakak RT, nah itu sudah 30 juz. Ya. Kira-kira mana betul? Kira-kira orang sing melu betul dari kamar kena rapat ini. Wah, boleh orang saya sih dengan hafal nih 1 juz seperti yang kangenan ya. Ya wis, tapi apa yang nanti dari nas, nggak apa-apa lah. Gimana rapat RB yang mana? Gimana rapat RB? Saya RB boleh kontrol saya boleh hafal nih 1 juz. Ya, saya keluar 1 juz, masa ya ada. Ya,
Itu nanti insya Allah kalau ditargetkan, ya, maka insya Allah waktunya kurang 5 menit. Ya. Insya Allah itu akan bisa tercapai. Ya. Kalau bicara kayak gitu, insya Allah beri kemudahan. Saya sekarang di tempat saya, sama RT saya, itu kalau semua Quran ya, kalau semua di rumah, itu lebih dari 10 penghafal Quran. Ya, saya RT. Ya paling enggak cucu bapak saya, ya. Cucu bapak saya ada 6, ada 8, ya. Tinggal 2 ini tetangga, ya. Tetangganya lagi. Jadi ini dimulai dari keluarga. Ya, nanti insya Allah keberkahannya itu akan meningkat, melibat pada para tetangga masyarakat juga nanti juga akan merasakannya. Jadi nanti kalau jadi imam masjid dulu tingkatannya musola itu yang jadi imam itu apa? Penghafal Quran. Ya, nah, ini harus diupayakan. Ya. Dan ini bagian dari bagaimana cara kita tadi meraih kemuliaan sehingga nanti tidak hanya bahagia ketika kita di dunia mendapati anak-anak kita saleh, istri-istri kita salihah, ya. Namun juga nantinya di surga menyatu bersama, ya. Dan berada di tingkatan yang paling tinggi di antara utama-utamanya didapat anggota keluarga. Ya. Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cuma sekian, tidak ada tanggung jawab karena waktu sudah mendadak, ya. Mulainya telat, pulang tidak boleh telat. Maka saya telat, kemudian telat, maka saya minum. Telatnya bisa sampai. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.